32 yang submit dari 37. Kalian itu kan 37 ya. Ini nulis equation-nya kok nggak bagus ini ya. Coba di ini ya, masih ada satu PR lagi hari ini yang saya berharap kalian bisa manfaatkan untuk memperlancar menuliskan equation di LMS, karena UTS ya, mulai 26 Oktober itu seperti ini, mengerjakannya di LMS. Kalau kalian pengen tahu jadwal UTS kelas kalian, mau tahu nggak? Kelas IT Matematika saya kasih lihat nih di sini, bisa kelihatan. Mau, Bu. Sebentar. Kodenya berapa? Saya kasih lihat dulu ya, supaya kalian bisa siap-siap. Jadwal ujian. Kelas IT 4303 kok belum ada ya? Kok belum ada dia? Belum ada ternyata. Yang sudah ada baru kelas yang saya ajari F. Tapi kayaknya nggak akan jauh beda lah, sekitar tanggal 2 November. Kayaknya di hari yang sama, tanggal 2 November ya, perkiraan itu. Jadi masih sekitar 2 minggu lagi ya, kalian bisa menyiapkan diri. Dan materinya untuk UTS correctness proof aja, pembuktian kebenaran aja, baik yang rekursif maupun yang iteratif. Nanti materinya apa saja saya akan tuliskan di LMS. Saya kasih lihat di LMS nanti. Kan saya udah nyiapin satu blok tuh di dashboard untuk urusan ujian. Nah, nanti di sini ya muncul ya link ujiannya, akan muncul di sini nanti materi yang mau akan dipelajari apa, materi yang diujikan apa, kayak ini di sini nanti, sama tanggalnya kapan, saya akan tuliskan di sini, gitu. Sedikit bocoran supaya kalian juga tidak terlalu berharap, bisa jadi setiap orang akan mendapatkan soal yang berbeda, gitu. Jadi soalnya di random, diacak gitu ya, ya begitulah. Jadi ya belajar saja. Baik, kita mulai dulu, kita mulai aja kuliahnya ya. Tadi LMS sudah, saya akan mulai buka slide. Kira-kira sekitar 10 menit lagi tuh waktu asar di Bandung. Jadi kita biasa akan break dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Tapi sebelum masuk waktu asar, kita kuliah dulu sebentar ya. Ini sebentar, saya share dulu. Ini kalian masih pada di sini kan atau udah pada pergi nih? Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Masih, Bu. Siapa tahu saya ditinggal sendirian. Tahu nggak, di kelas yang lain tuh ada loh dosennya ngejelasin, ternyata mahasiswanya lagi asik nyatok rambut tuh. Terus keren banget. Bukan di fakultas IF, tapi di fakultas yang lain. Lucu ya. Tahu kan nyatok rambut, ngelurusin rambut gitu. Seru ya. Tugas aja banyak, Bu. Gimana mau ngerawat diri, Bu? Daud. Oh, ya, fokus ya. 10 menit kita kuliah, setelah itu break untuk asar, Bandung dan sekitarnya, jam 3 kita mulai lagi. Baik, masih melanjutkan materi yang pekan lalu, yaitu tentang analisis algoritma. Tapi subtopik yang akan kita bahas adalah tentang itu tadi, yang ada di layar tuh kelihatan ya, tentang basic operation atau operasi dasar, input size, worst base, sama average case. Apa itu? Nanti satu-satu kita akan bahas. Nah,
ketika membahas tentang analisis algoritma seperti ini, maka kita sudah melewati tahap proof correctness atau correctness proof itu udah lewat. Nah, kalau di correctness proof itu kalian menggunakan untuk algoritma iteratif menggunakan loop invarian ya. Kemudian kalian buktikan loop invariannya menggunakan induksi matematis, benar atau enggak. Baru kemudian kalian berikan justifikasi apakah algoritmanya benar atau tidak. Sedangkan algoritma rekursif, proof correctness-nya itu cukup menggunakan induksi matematis gitu ya. Nah, saya sudah share solusi untuk PR1 dan 2 ada di LMS. Kalau saya nggak sempat untuk menyelesaikan koreksian PR kalian sebelum UTS, seenggaknya kalian sudah punya bayangan ya, solusi yang benar untuk PR1 dan 2 itu seperti apa. PR3 juga sudah saya share di LMS, tapi masih saya hidden. Ya, nanti sebentar lagi, mungkin besok saya show. Gitu. Nah, setelah membuktikan bahwa algoritma itu benar, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis apakah algoritma tersebut efisien. Kenapa? Kenapa nggak berhenti asal benar aja sih algoritmanya? Kenapa harus dibuktikan algoritmanya efisien atau tidak? Nah, coba bayangkan. Kalian aja kalau dapat apps gitu ya, install apps atau install game, apapun, terus lemot, lambat, gitu, kesal kan ya? Nah, analisa algoritma ini artinya kita fokus ke waktunya cepat, gitu, waktu eksekusinya cepat. Jadi ini adalah alasan kenapa kita melakukan analisis algoritma. Jadi ini adalah tujuan analisis algoritma, mengukur efisiensi dari sisi waktu dan ruang. Tapi di kuliah ini hanya mengukur efisiensi dari sisi waktu. Karena kalau efisiensi dari sisi memori itu kan bergantung sama hardware. Nah, kita nggak belajar itu. Kita kan belajar algoritma dan itu kan software ya. Jadi yang kita hitung adalah efisiensi waktunya seperti apa. Nah, kemudian tujuan analisis algoritma yang lain adalah membandingkan dua atau lebih algoritma untuk masalah yang sama. Contoh, antara sequential search dengan binary search, lebih bagus mana, lebih efisien mana. Seperti itu, binary search. Terus, antara insertion sort dengan merge sort, itu lebih efisien mana. Ada ya, di slide pekan lalu ya, yang kalian ngerjain PR-nya 2 soal itu kan. Nah, itu adalah contoh menganalisis algoritma. Kemudian selanjutnya, ketika kita berbicara tentang analisis algoritma, pekan lalu, saya coba ingatkan ya, kalian sudah mendapatkan yang ini. Sebentar. N merupakan aproksimasi dari C op kali C besar N. Nah, pekan lalu kalian sudah mendapati ini, yang pada dasarnya efisiensi waktu dari algoritma itu berbanding lurus dengan jumlah eksekusi operasi dasar atau CN ini. Jumlah berapa banyak operasi dasar dieksekusi. Sehingga kita bisa nyatakan efisiensi waktu sebagai pada dasarnya ini. Perhatikan. Ini adalah efisiensi waktu, efisiensi algoritma. Menghitung jumlah operasi dasar dieksekusi, masih koma ya, berdasarkan ukuran input N. Ini penting, menyatakan jumlah eksekusinya berdasarkan ukuran input N. Misal N-nya cuma 10, array gitu ya, array jumlah elemennya cuma 10 dengan array jumlah elemennya 1 juta, pasti beda kan. Makanya kita nggak sekedar menghitung berapa kali operasi dasar itu dieksekusi, tapi kita dasarkan dieksekusinya itu pada ukuran input N. Gitu. Makanya rumus kita, rumus efisiensi waktu itu ada N di sini ya. Rumus efisiensi waktu, istilahnya adalah kompleksitas waktu, itu memiliki parameter N yang merepresentasikan ukuran input. Bisa difahami sampai di sini ya. Ini filosofi dasar, konsep dasar. Selebihnya
ngitung-ngitungnya itu gampang, nggak ada yang susah. Gitu. Nah, apa itu operasi dasar? Minggu lalu saya sudah sampaikan sekilas. Nah, ini ya operasi dasar. Definisinya seperti ini. Operasi yang paling penting, operasi yang paling banyak menghabiskan waktu di bagian loop yang terdalam. Kenapa dikatakan loop yang terdalam? Taruhlah kalian punya loop yang ada 3 sampai 3 ya. Jadi ada for, di dalam for itu ada for lagi, di dalam for ada for lagi 3 kali kan. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah operasi yang ada pada loop yang terdalam. Gitu. Kayak apa sih Bu basic operation ini? Nanti habis ini ya. Nah, ukuran input. Nah, ini sekilas-sekilas dulu nih. Nanti habis ini kita akan melangkah lebih dalam lagi. Nah, N ini merupakan ukuran input sebuah algoritma. Misal contoh untuk algoritma sorting, searching, yang pada dasarnya ini dikerjakan pada array, maka yang dimaksud sebagai ukuran inputnya adalah ukuran dari array atau list. Array atau list sama saja ya, seperti itu. Atau untuk algoritma yang fungsinya polinomial, maka ukuran N-nya adalah, atau input size-nya adalah derajat atau jumlah dari koefisien. Kayak apa tuh? Nanti habis ini. Kemudian contoh lagi, untuk perkalian matriks, maka yang disebut sebagai ukuran inputnya adalah jumlah elemen yang dikalikan, yaitu jumlah baris dengan jumlah kolom pada matriks yang dikalikan. Gitu ya. Ini nanti akan berpengaruh. Nanti di sini kita akan latihan. Terus kalian juga akan saya berikan contoh-contoh bagaimana menghitung efisiensi algoritma ini. Gitu ya. Sudah azan di Bandung. Kita break dulu ya. Break sampai jam 3. Sholat asar dulu. Saya izin sholat asar dulu. Nanti kita mulai lagi jam 3. Kemudian bagi yang lagi nggak sholat atau memang bukan muslim, silahkan baca-baca slide-nya ada di LMS ya. Sudah saya share di sana. Baik, Bu. Yuk. Oke, Bu.
masih diingat. Kita mulai lagi kuliahnya ya, udah jam 3. Rencananya dalam 1 jam ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang analisis algoritma. Lebih spesifik lagi tentang kompleksitas waktu. Udah pada siap ini? Coba nyalain kameranya ya, biar saya bisa semakin kenal kalian. Nah, thank you. Udah mulai satu persatu, nyala kameranya. Ada sore-sore gini kan enaknya tidur gitu ya. Semangat ya, tetap semangat. Nurfatan, Urai, Aska, Davi, Ramadana, Benedictus, Michael, Wisnu, Andrian, siapa lagi? Audia. Yang perempuan pakai kerudung memang harus pakai kerudung dulu. Siapa lagi? Eliza, Muhammad siapa ini? Reinhard, Arga, siapa lagi? Fadil, Azam. Oke. Siapa ini? Oh, Zaki Hilan. Oke, tulisannya kecil. Safitri, oke. Zeni, thank you. Supaya saya hafal wajah kalian ya. Dita, Melani. Jadi saling mengenal. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Ini adalah rumus umum untuk kompleksitas waktu yang merupakan satuan ukuran yang kita gunakan untuk menyatakan seberapa efisien suatu algoritma. Analogi sederhananya adalah begini. Ketika misalnya ada karung beras gitu ya, untuk menyatakan bahwa karungnya berat atau tidak, nah satuan yang kita gunakan itu kan kilogram. Atau untuk menyatakan tinggi badan seseorang, dia pendek, tinggi, atau sedang, kita menggunakan ukuran sentimeter seperti itu. Nah, untuk algoritma juga gitu, kita harus juga punya ukuran kan, algoritmanya ini efisien atau tidak. Nah, untuk menyatakan dia efisien atau tidak, kita menggunakan yang namanya kompleksitas waktu, di mana kompleksitas waktu itu disimbolkan dengan TN. Nah, rumus yang ada di layar kalian ini, gitu ya. Tuh, kompleksitas waktu. Nah, ternyata kompleksitas waktu itu berbanding lurus dengan CN, di mana CN pada dasarnya adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi berdasar ukuran N. Perhatikan di situ ada N ya, itu N, mengendalikan fungsi dari CN dan TN. Baik, contoh, ini adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk CN. CN. Ada yang bentuknya kuadrat seperti ini, N kali N-1 bagi 2, atau kuadrat tapi ada konstanta pengalinya, atau ada juga bentuknya seperti ini. Konstantanya yang tidak kita ketahui, C. Ini bentuk-bentuk dari CN. Nanti semakin lama kuliah, kalian akan menemukan bentuk-bentuk CN yang macam-macam. Nah, itu jadi kompleksitas waktu itu pada dasarnya cuma itu, gitu ya. Nah, tentang operasi dasar, yang dihitung dalam kompleksitas waktu itu hanya operasi dasar saja, cuma satu biasanya, cuma satu. Kemudian operasi dasar ini adalah, saya ulang lagi di sini ya, tadi di slide sebelumnya, sebelum asar tadi saya sudah sampaikan, yang dimaksud sebagai operasi dasar adalah operasi khas yang mendasari suatu algoritma, atau memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan running time. Contoh di bawah nih, pada algoritma pencarian atau algoritma sorting pada array, nah operasi dasarnya adalah operasi perbandingan elemen. Atau pada perkalian matriks, operasinya adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Nah ini contoh-contoh. Permasalahan pencarian di suatu list atau array yang jumlah elemennya adalah N. Nah, input size-nya adalah, tadi kan ada input size atau N, ada lagi basic operation ya, atau operasi dasar. Gitu ya. Jadi ada dua hal itu yang berpengaruh pada
TN. Saya tulis lagi TN. TN. TN ini kan dia berbanding lurus dengan CN seperti ini kan. Ya. CN ini adalah operasi dasar, nah, tapi si input size-nya ini kan si N-nya ini. Dan CN ini, C ini bergantung juga pada nilai N kan, seperti itu. Kemudian contoh perkalian dua matriks, operasi dasarnya adalah perkalian, kemudian input size-nya adalah dimensi dari matriks. Kemudian penghitungan A pangkat N, input size-nya adalah N, dan demikian seterusnya ya. Kemudian permasalahan graf. Contoh seperti pencarian pada struktur data graf, seperti itu. Nah, input size-nya adalah jumlah simpul atau jumlah sisi pada graf tersebut. Tanda pagar ini bukan hashtag, tapi jumlah ya, bukan hashtag. Kemudian operasi dasar pada permasalahan graf adalah mengunjungi simpul atau menelusuri sisi. Graf kalian sudah tahu ya, di kuliah apa tuh? Struktur data kan ada ya? Struktur data, Bu. Oh, betul, ada. Di Ada, Bu. Matdis juga ada graf ya. Nah, lanjutan dari mata kuliah ini ada namanya mata kuliah Ada, Bu, di strategi Matdis. algoritma. Betul. Di kuliah strategi algoritma itu kalian akan menggunakan banyak struktur data graf. Gitu, untuk permasalahan traveling salesman problem. Pada dasarnya, kalau kita ngomongin graf, ngomongin pohon, itu realisasinya adalah list juga. List of list, kayak gitu kan. Ya, intinya list juga. Gitu. Baik, saya lanjutin ya. Nah, ini berikut ini adalah contoh perbandingan efisiensi algoritma. Ini ada di PR kapan ya? PR minggu kemarin, Bu. PR kemarin ya, betul. PR kemarin tuh ada tuh. Ini baru saya bahas lagi sekarang. Jadi ada dua algoritma, insertion sort dan merge sort, C1N kuadrat. Ini adalah C-nya, CN-nya ya, CN insertion sort. Kemudian merge sort itu CN-nya adalah C2 N log N. Kemudian kecepatan komputer A adalah 1 miliar 10 pangkat 9 instruksi per detik. Sedangkan kecepatan komputer B adalah 10 juta instruksi per detik atau 10 pangkat 7. Nah, C1, C2 diketahui seperti itu, waktu yang dibutuhkan untuk komputer A dan B mengurutkan bilangan sebanyak 1 juta. Jawaban kalian apa? Kemarin di PR. Kita lihat. Berapa komputer A? Masih ingat nggak jawabannya? Udah PR udah dikerjain. Komputer A berapa? Komputer B berapa? Coba kita lihat di PR. Kerjain nggak sih kalian? Coba. Cek sebentar lah. Cek 1 menit. Saya cek 1 menit ya. Mana? Sorry, kelewat. Mana tuh PR 3? Seperti apa jawaban kalian? Komputer A, nilai C-nya nggak dimasukin ya? Jawaban kalian kok kayak gini? Kok beda sama jawaban saya? C1 kali C2. C1 kali C2. C-op. C1N kuadrat. C1N 2 pangkat N kuadrat. Atau mersat sama dengan, mana nih cara bacanya? Bingung saya. I see. 2000 detik, yang komputer A, komputer B adalah 30 detik. Siapa ini? Ardiansa. Betul. Iya, Bu. 20 detik, enggak, bukan 20.000. Jawabannya yang itu, yang Ardiansa bener tuh. Yang lainnya 2000 detik, betul, 2000 detik. Ini kayaknya salah hitung. Log N-nya nggak kehitung ya. Oke, nanti saya lihat lagi ya. Ini kenapa nggak ada angkanya ini? Bagas, kamu nggak ada angka ini, saya disuruh ngitung sendiri gitu ya.
Komputer B, suruh ngitung sendiri saya. Lebih teliti lagi ya kalau jawab. Pastikan yang kalian inputkan itu udah benar, nanti pada saat UTS akan seperti ini. Jadi kalian nulisnya tuh di sini. Lebih terampil lagi menggunakan equation. Nah, equation itu ada yang digambar akar ini nih. Jangan bilang ke saya kalau equation-nya nggak ada yang keluar, terus nggak ada equation-nya, nggak mungkin, saya udah pakai, saya udah coba nih banyaknya equation. Ini juga ada bintang, ini kan kelihatan kan? Masa saya harus ngajarin juga gimana cara pakai equation? Nggak usah loh ya, kalian udah pintar-pintar. Anak-anak milenial kan katanya lebih kreatif. Saya percaya sama kalian lah ya. Gitu ya, ini. Aduh ya. Jadi, kita balik lagi ke slide. Komputer A tadi 2000 detik, komputer B 30 detik. Nah, ini yang coba kalian renungkan lagi. Saya pengen kalian refleksi di sini. Komputer A menjalankan insertion sort dan komputer B menjalankan merge sort. Kalian lihat komputer A CN-nya adalah C1N kuadrat, sedangkan komputer B N log N. Komputer A terbukti mampu menyelesaikan persoalan ini sebanyak 3000 detik, sedangkan komputer B berhasil menyelesaikan persoalan ini selama 50 detik. 60 kali lipat lebih cepat komputer B ya. Komputer A 60 kali lebih lama dibanding komputer B. Tapi kalian coba perhatikan di sini. Kalau dilihat dari sisi hardware, komputer mana yang seharusnya lebih cepat? A atau B? Komputer A, Bu. Betul. Dari sisi hardware, komputer A itu udah juara nih dia. Karena dia 100 kali lebih cepat dibanding komputer B kan. Tapi lihat, hardware yang powerful seperti komputer A, kalau dikasih algoritma yang nggak terlalu efisien seperti insertion sort ini, lihat efeknya, dia tetap saja menyelesaikan algoritmanya lebih lambat, lebih lama selesainya, gitu ya. Jadi dari ilustrasi ini harapannya adalah kalian semakin paham kenapa kita membutuhkan algoritma yang efisien. Seperti itu. Bisa paham ya? Kan udah ada PR-nya juga. Nah, coba kalian perhatikan dua buah bentuk CN yang ada di layar kalian itu. Ini adalah N kuadrat dan N log N. N kuadrat, ini adalah N log N. Nanti mulai pekan ini sampai akhir dari kuliah, kalian akan sering mendapati bentuk-bentuk seperti ini. Jadi ada 7 bentuk fungsi yang digunakan sebagai patokan dalam menentukan efisiensi algoritma. Contoh di sini adalah fungsi kuadrat, N kuadrat ini, dan fungsi logaritmik. Jadi kenaikan laju algoritmanya, kalau yang komputer A ini adalah algoritma A, sorry ya, bukan komputer A. Algoritma A adalah kuadratik, sedangkan laju kenaikan fungsi untuk algoritma merge sort yang dijalankan di komputer B adalah logaritmik. Seperti itu. Yang lain apa lagi, Bu? Ada nanti setelah ini. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Nah, ini salah satu soal yang ada di PR setelah kuliah ini. Kalian bisa lihat PR-nya ya, ada 6 soal. Kalian diminta untuk melakukan sama seperti yang tadi, mirip lah ya, mirip nggak jauh beda. Tapi di sini ada 8 macam ukuran input. Ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai 40. Ada 8 ya. Kemudian saya punya 4 macam algoritma. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah nilai CN-nya. 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai CN. Gitu ya. CN. Nilai CN-nya. Gitu. Coba kalian perhatikan, algoritma 1 dan 2 itu berbeda di
pengali dari n pangkat 3-nya, fungsi kubik ya, n pangkat 3 itu. Nah, ini 10, yang satu 10 pangkat minus 6, yang nomor 2 10 pangkat minus 4. Nah, kita lihat seperti apa nanti bedanya kayak apa. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 itu bedanya sama. Di faktor pengalinya saja, 10 pangkat minus 6 sama 10 pangkat minus 4. Dan dia menggunakan fungsi polinomial, 2 pangkat n. Gitu. Kalau yang tadi, kalian sudah melihat bentuk kuadrat dan logaritmik di sini ya. Nah, di sini kalian mengenal lagi bentuk Cn yang kuadrat, fungsi kubik dan fungsi polinomial. Kayak gimana tuh nanti hasilnya? Kalian bandingkan. Nah, di sini saya minta kalian untuk menggambarkan grafiknya. Jadi ini diisi dulu berapa? Ada di PR ya. Kalian kerjakan terus bikin grafiknya, grafik 2 dimensi X, Y saja. Sumbu datar X untuk ukuran data, sumbu Y-nya waktu untuk mengeksekusi algoritma ini, berapa lama. Gitu ya. Nanti kalian akan lihat tuh, antara fungsi kubik sama fungsi polinomial, mana yang lebih efisien. Nah, bisa kelihatan dari situ. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Sambil saya minum dulu. Saya minum dulu ya. Gak ada ya? Bisa difahami ya? Saya lanjutkan. Setelah tadi tentang input size dan operasi dasar, nah kalian sudah mulai masuk ke ini yang disebut sebagai order of growth atau urutan dari pertumbuhan. Lihat, ini ada di buku Foundation of Algorithms-nya Richard Neapolitan. Ini adalah sejumlah fungsi Cn yang penting dan biasanya digunakan untuk menganalisis algoritma. Kalau tadi kalian sudah melihat fungsi n log n ya, fungsi n kuadrat juga udah, n pangkat 3 juga udah, polinomial juga udah. Nah, ini ada lagi yang lain. Nah, logaritmik, tapi yang nggak pakai log n. Kemudian ada juga linear, n. Ada juga fungsi yang faktorial. Gitu. Lihat. Untuk nilai n yang sama, untuk ukuran input yang sama, lihat. Yang paling besar laju pertumbuhan algoritmanya adalah yang semakin ke kanan ya. Semakin ke kanan, ini semakin besar lajunya. Artinya semakin tidak efisien. Lihat, kalau untuk n kecil, n-nya 10 saja misalnya, fungsi logaritmik cuma 3,3 nilainya, laju algoritmanya ya. Fungsi linear 10, tapi kalau yang faktorial berapa tuh? 3,6 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1 juta ya. Berarti 3 jutaan, 3,6 juta tuh. Faktorial gede banget tuh. Nah, dia berarti semakin tidak efisien. Gitu. Kebayang ya, ini awalnya mungkin agak susah untuk dihafal, tapi lama-lama kalau sering berinteraksi, makanya saya kasih PR ya, kalian ngitung, kan kalian melihat fungsi ini, kalian menggunakannya dalam PR-PR yang kalian kerjakan, nanti lama-lama jadi terbiasa berkenalan, berinteraksi dengan fungsi-fungsi ini. Ini adalah 7 fungsi yang biasanya digunakan, 7 fungsi penting yang biasanya digunakan untuk menentukan efisiensi algoritma. Jadi biasanya itu, kalau nanti ya minggu depan ya, efisiensi algoritma adalah misalnya kayak gini. Big O n kuadrat, atau big omega 2 pangkat n. Jadi kita nggak lagi pakai misalnya kayak tadi berapa ya? 5 n kuadrat ON, enggak kayak gitu. Enggak kayak gini. 5n kuadrat itu mungkin adalah TN-nya. TN-nya adalah TN sama dengan 5n kuadrat misalnya.
Tapi kompleksitas waktu asimptotiknya, ada istilah baru nih ya. Kompleksitas waktu asimptotiknya adalah ini kayak big O, big omega, dan dinyatakan dalam salah satu dari 7 fungsi ini. Ya itu minggu depan lah ya. Minggu ini nggak ke situ. Nggak ngomong itu dulu. Kita masih ke TN. Gitu ya, bisa difahami ya. Nah, itu tadi namanya order of growth. Gitu. Namanya saya kasih di belakang. Gitu. Nah, jadi 7 fungsi tadi biasanya digunakan untuk menentukan seberapa efisien dari algoritma. Yang paling efisien jika apa? Jika fungsi algoritmanya memenuhi fungsi yang mana? Paling efisien, paling cepat running time-nya. Yang mana tuh? Udah pada pergi ini? Log 2N, Bu. Log 2N, ya log N. Basis 2 ya itu ya log N ya. Kalau tidak diketahui dalam soal, asumsikan saja itu fungsi logaritmiknya basis 10. Dari 10. Nah ini kalau di sini diketahui basisnya 2 gitu ya. Tuh. Yang paling kecil adalah, yang paling efisien yang di sini. Tapi untuk mendapatkan fungsi logaritmik seperti ini susah banget. Saya pernah sampaikan mungkin di pekan lalu, sebagai gambaran saja, kalau kalian punya algoritma yang ada 2 for, jadi di dalam loop, dan di dalam for, ada for lagi misalnya, itu maka kira-kira kompleksitas algoritmanya adalah n kuadrat. Kalau kalian punya 3 loop, gitu loopnya ada di dalam for, ada for lagi, ada terus itu ada for lagi 3 kali gitu ya. Itu n pangkat 3. Itu. Ya, makanya hardware yang sangat bagus, hardware yang sangat cepat akan membantu karena sekarang orde dari algoritmanya itu udah di atas linear. N ini linear. Yang linear aja udah beruntung banget. Udah n log n kuadrat, n pangkat 3 dan seterusnya. Jadi memang benar-benar butuh hardware yang bagus untuk membantu mempercepat eksekusi. Nah, ini adalah ilustrasi, lihat nih, dari fungsi-fungsi yang penting tadi. Log n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n, faktorial nggak ada. Terlalu besar angkanya, gitu ya. Lihat, kalau n-nya, ukuran inputnya adalah 128, yang log n kecil ya, laju pertumbuhannya cuma segini. Lihat, tapi kalau misalnya n kuadrat, nah lihat tuh, beda banget tuh. Log n aja cuma ya kira-kira sekitar 8, kalau n kuadrat itu kira-kira 16 ribuan. Jaraknya udah beda banget, gitu. Gitu ya. Ini adalah order of growth. Nah, sekarang kita coba lihat penggunaannya. Saya skip dulu yang ini, nanti saya akan balik ke sini lagi. Saya kasih lihat, ini dia. Kita mulai ngitung kompleksitas waktu. Perhatikan algoritma tersebut. Algoritma ini ngapain? Udah pada pergi ini, kuliahnya udahan aja? Penjumlahan, Bu. Kalau ditanya jawab ya. Kalau emang kalian udah pada pergi semua, ya saya juga nggak apa-apa. Kuliahnya udahan aja gitu. Cuma saran saya sebagai orang yang jauh lebih tua dari kalian, usahakan untuk fokus. Jadi kalau kuliah apa, tuh fokus ke situ. Jangan disambi-sambi ngerjain yang lain. Sambil ngerjain tugas kuliah yang lain gitu. Jangan. Fokus aja dulu 1 jam kuliah ini gitu. Nanti baru mengerjakan tugas yang lain kayak gitu. Kita fokus pada satu pekerjaan di satu waktu. Nah, itu akan lebih efisien pekerjaan kita. Nah, coba perhatikan, ini adalah algoritma penjumlahan yang pada dasarnya diberikan input array
S yang berukuran N, artinya jumlah elemennya adalah N, algoritma ini akan menghasilkan penjumlahan untuk semua komponen array S yang disimpan dalam variabel result. Kok variabel sum? Result ya. Nah, basic operation-nya, nah sekarang mulai ya kalian mempraktekkan berbagai istilah yang tadi sudah kalian dapatkan sejak pekan lalu malah. Basic operation sama input size-nya apa? Basic operation adalah operasi yang paling mendasari, yang ada pada loop yang paling dalam. Atau operasi yang paling time consuming, operasi yang banyak ngabisin waktu. Kita lihat di sini, operasi yang ada pada loop terdalam adalah, ini ada assignment ya, assignment, ada penjumlahan. Kita bisa pilih salah satu, tapi biasanya assignment itu lebih murah biayanya dibanding operasi penjumlahan elemen array. Tuh, sehingga di sini disebutkan operasi dasarnya adalah penambahan suatu item array atau suatu elemen array ke variabel result. Gitu ya. Nah, input size-nya adalah N. Jumlah item pada array tersebut. Nah, TN-nya gimana? Nah, di sini saya sebutkan, saya langsung kasih tuh. TN-nya adalah N. Kenapa tuh bisa gitu? Nah, coba ada yang bisa nebak? Kenapa N? Kenapa bukan N kuadrat? Kenapa bukan N pangkat 3? Kenapa bukan 2 pangkat N? Kenapa bukan log N? Atau kenapa jadi N? Dapatnya dari mana? Karena operasi yang di dalam looping sebanyak N kali. Betul. Jadi, TN atau kompleksitas waktu, tadi definisinya apa? Menghitung jumlah operasi dasar dieksekusi, jumlah eksekusi operasi dasar pada algoritma berdasar ukuran input N. Coba kita lihat ya. Makanya penentuan operasi dasar ini penting banget. Operasi dasarnya apa? Penjumlahan. Oh, ini operasi penjumlahan. Kalau kayak gitu, dia dieksekusi berapa kali sih? Kalau saya punya data sebanyak N, coba lihat ya. Pada saat I sama dengan 1, penjumlahan dieksekusi 1 kali kan? Pada saat I sama dengan 2, sama penjumlahan dieksekusi 1 kali. Sehingga kalau saya punya loop atau iterasi sebanyak 8 kali, misalnya N-nya 8, maka operasi penjumlahan akan saya eksekusi sebanyak 8 kali juga. Kalau kayak gitu, ini nilai N ini yang menjadi penentu berapa kali operasi dasar ini dieksekusi. Sehingga kita bisa nyatakan, oh TN atau kompleksitas waktunya adalah N. Bisa difahami ya? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bisa? Belum. Bisa atau belum? Belum ada, Bu. Oke, belum ada pertanyaan. Bisa ya? Nah, tapi kalian harus hati-hati nih. Ini kan iterasinya mulai dari 1 ya. Perhatikan, mulai dari 1 sampai N. Sehingga saya bisa nyatakan di sini TN-nya adalah N. Tapi beda cerita kalau misalnya saya mulai I-nya dari 2. Jadi dari 2. Dari I sama dengan 2 sampai I kurang dari sama dengan N, maka kira-kira di sini TN-nya jadi berapa? N atau N-1? N-1. Betul, N-1. Harus hati-hati ya, dari situ harus, itulah analisis algoritma. Jadi kalau kita analisis algoritma, yang kita analyze, yang kita analisis, ya memang algoritmanya. Algoritmanya kayak gimana? Kalian perhatiin algoritmanya. Gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kuliah hari ini ringan, nggak ada ngitung-ngitungnya. Contoh, ini algoritma sorting, tapi yang pakai pertukaran. Exchange sort. Lihat, ada 2 loop. Jadi di dalam for ada for lagi. Kemudian tadi kita harus menentukan basic operation. Basic operation dari algoritma ini, definisinya adalah, tadi basic operation itu adalah operasi yang ada pada loop yang paling dalam. Saya pilih yang ini. Operasi perbandingan antara
SJ dengan SI. Ini operasi perbandingan ya. Padahal di dalam for ini juga ada operasi yang namanya exchange, pertukaran ya, pertukaran antara komponen SI dengan komponen SJ. Nah, pertanyaan saya, kenapa saya nggak milih exchange aja sebagai basic operation? Kenapa saya malah milih operasi perbandingan sebagai basic operation? Kenapa? Harus melihat algoritmanya nih. Algoritmanya cuma segitu tuh, cuma berapa baris tuh. Kenapa saya memilih operasi perbandingan sebagai operasi dasar dan bukan operasi exchange sebagai operasi dasar? Saya tanya ke siapa ya? Zahra Anadia Kirani. Jadi jawabannya apa tuh? Iya, Bu. Bentar. Nggak kedengeran, Zahra? Atau belum jawab? Kenapa? Basic operation-nya adalah operasi perbandingan dan bukan operasi exchange. Ya, Zahranya kabur. Kemana nih Zahra nih? Ada, Bu. Sebentar. Jawabannya apa? Pas. Saya lanjut ke yang lain. Stephen Edward. Jawabannya apa nih? Bisa bantuin nggak nih? Gimana ya? Bingung, Bu. Bingung? Kamu dengerin kan dari tadi? Kalau dengerin nggak akan bingung lah. Pas, kalau gitu. Yang lain. Ilham, Gifari. Apa jawabannya? Efisien waktu bukan, Bu? Iya, apa hubungannya jawaban kamu dengan pertanyaan saya tadi apa? Kenapa saya memilih operasi perbandingan SJ dengan SI sebagai operasi dasar? Kenapa bukan exchange? Jawaban kamu apa? Efisiensi waktu, maksudnya apa tuh? Karena waktunya beda. Waktunya di sini tuh reverse kemana? Waktu apa yang beda? Waktunya siapa yang beda? Waktunya Tian, Bu ya? Gak jelas. Waktunya siapa? Halo? Waktunya Tian, Bu. Waktunya TN. Iya. Salah, Bu. Jawaban kamu nggak nyambung. Yang mengindikasikan bahwa kamu nggak paham. Oke, yang lain. Aditya Fauzia. Ada nggak nih? Jawabannya apa? Orangnya nggak ada. Oke. Nur Fatan. Jawabannya apa? Ini kalau kalian di sini aja kalian nggak ngerti, susah hidup kalian di sini. Bukan ngancem, tapi itu benar kenyataan. Kalau untuk yang hal sesederhana aja kalian nggak paham, ya harus belajar lagi. Nur Fatan? Bingung, Bu. Apa yang bingung? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa Ibu milih basic operation yang perbandingan kan, bukan yang exchange? Mungkin karena if conditional atau gimana? Atau... Oke, salah jawabannya yang lain. Andrian. Apa jawabannya? Bingung juga sih Bu jawabannya, Bu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa milih if yang SJ lebih kecil dari SJ daripada exchange kan? Basic operation-nya. Kenapa tuh?
Nggak tahu jawabannya. Jadi saya jawaban dari pertanyaan itu akan membantu kalian memahami kenapa TN-nya itu kayak gini. Jadi alih-alih saya langsung memberitahukan kenapa kayak gini, kalian harus paham dulu yang dipilih itu yang mana. Gitu. Belum ada yang benar jawabannya. Ardiansa udah ditanya belum tadi? Ardiansa. Iya, Bu. Jawabannya apa? Saya ubah deh pertanyaannya. Mana yang lebih banyak dieksekusi? Perbandingan atau exchange? Ardiansa. Exchange, Bu. Yakin? Iya. Oke, salah. Siapa nih yang belum jawab? Saya boleh, Bu. Oh, Michael. Mana yang lebih banyak dieksekusi? Perbandingan atau exchange? Pasti perbandingan. Jelas perbandingan, Bu, karena bisa saja perbandingannya tidak terpenuhi, jadi exchange-nya nggak dieksekusi. Nah, coba kalian perhatikan. Ini kuliah algoritma ya, kuliah analisis kompleksitas algoritma. Ada kata-kata algoritma, maka pasti kalian akan selalu melihat algoritma seperti ini. Ya, saya pernah S1, saya dulu juga nggak suka algoritma, meskipun nilai untuk mata kuliah yang lain saya dapat A, tapi algoritma susah banget saya pahami, ya saya harus sampai ngambil 3 kali. Tapi bagi kalian yang pernah sekarang berada di situasi yang sama, nah kalau kita kuliah algoritma ya terimalah gitu. Kalau kalian belum paham, belum bisa memahaminya dengan baik, ya banyak-banyak berinteraksi dengan algoritma gitu. Mau gimana lagi? Jangan lari terus nggak mau belajar ya. Kalian kan, ya itu sikap pengecut namanya. Udah terlanjur nyebur di informatika, ya pelajari, kuasai sampai kalian bisa gitu ya. Nah, tadi betul jawabannya, udah ya, saya cut di situ, kelamaan kali ya. Coba deh, if itu maksudnya adalah, masa kalian lupa? Ini kan bisa saja saya bisa masuk ke exchange, saya bisa eksekusi exchange-nya ini dan bisa tidak kan? Kalau SJ lebih besar atau sama dengan SI, maka exchange tidak akan saya eksekusi. Itu sebabnya yang paling banyak dieksekusi pasti yang operasi perbandingan. Ini. Dia pasti lebih banyak dieksekusi. Dia pasti akan selalu dieksekusi kan di situ. If, apakah ini sama dengan ini, apakah ini kurang dari ini. Kalau terpenuhi baru dia masuk ke kode di dalamnya yaitu exchange, gitu ya. Nah, karena definisi dari basic operation adalah operasi dasar yang paling banyak memakan waktu, maka saya pilih operasi dasarnya adalah operasi perbandingan antara SJ dengan SI. Kemudian input size-nya adalah N atau jumlah komponen pada array yang diurutkan. Sort adalah sorting, diurutkan, pengurutan, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa TN-nya kayak gitu? Kalau lihat angka kayak gini, lihat rumus kayak gitu, jangan langsung kabur. Ini semuanya bisa dijelaskan dengan sangat mudah. Coba ya. Saya nggak pakai dokumen scanner, nggak pakai nulis-nulis. Bebannya berat di penerima ternyata. Kuotanya banyak kesedot ya. Baik, coba kalian perhatikan ini. Lihat, ini adalah I di for yang terluar, loop for yang terluar. Iterasi dilakukan dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan N. Di loop yang terdalam, iterasi dilakukan dari I plus 1 sampai J kurang dari sama dengan N. Baik, pertanyaan saya. Pada saat I sama dengan 1, lihat ya I, berapa kali operasi dasar
perbandingan ini dieksekusi? Pilihannya N atau N-1. Pilih nih, yang mana? Pada saat I sama dengan 1, berapa kali operasi dasar ini yang saya kasih lingkaran ini, operasi perbandingan, dieksekusi? N atau N-1? N, Bu. N. Siapa tadi Iya, jawab? Ilham. Kevin. Oh, Kevin. Yang lain? N. N. Yang lain? N, Bu. Gak ada N-1 nih? N-1. N Siapa saya. yang bilang? Kecil banget suaranya. N-1. Rafli ya? N-1. Rafli N-1. Kenapa N-1 Rafli? Soalnya di J itu I-nya di +1. Nah, betul. Yang betul jawabannya adalah N-1. Pada saat I sama dengan 1, lihat nih, di loop yang kedua. Dia akan memulai iterasinya dari I plus 1 sampai N, kan? Jadi dia akan mulai dari J sama dengan 2 sampai N. Jadi iterasinya dia nggak sebanyak N kali, tapi N minus 1 kali. Nah, kalau kayak gitu, saya lanjutin, pada saat I sama dengan 2, iterasinya sebanyak berapa? Salah, pertanyaan saya salah. Pada saat I sama dengan 2, jumlah eksekusi operasi perbandingan sebanyak berapa? N-2 ya? N-2. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini yang ada di sini nih. Ini pada saat I sama dengan 1, N-2 ini adalah jumlah eksekusi operasi perbandingan pada saat I sama dengan 2. Ini pada saat I sama dengan 3, dan seterusnya. Ini pada saat I sama dengan N. Pada saat I sama dengan N, ini kan cuma dieksekusi 1 kali ya. I sama dengan N, N plus 1, oh nggak memenuhi ya, nggak dieksekusi. Pada saat I sama dengan, ini, sebentar, saya salah nulis. Wait, saya hapus dulu. 1 ini, wait, dieksekusi pada saat I sama dengan N minus 1. Karena pada saat I sama dengan N, di sini kan J-nya jadi N plus 1 ya, tidak memenuhi kan, maka dia tidak akan dieksekusi. Jadi ini, 1 ini adalah pada saat N minus 1. Dia dieksekusi sebanyak 1 kali. Operasi perbandingan dieksekusi sebanyak 1 kali. Nah, lihat-lihat. Definisi dari kompleksitas waktu adalah, apa tadi? Jumlah eksekusi operasi dasar. Ini kan jumlah eksekusi operasi dasar. Dijumlahin semuanya untuk semua kemungkinan nilai N. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kalian perhatikan, kalau ada deret seperti ini, maka kita akan mendapatkan bentuk fungsi N-1 kali N dibagi 2. Ini tuh sama saja kayak deret itu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N minus 1. Sama ini. Sama ya? Kayak gitu. Harus ngafal yang ini, Bu. Ya, hafalin aja 1. Ya. Ini kan bentuk umum kayak gini. Dia kan bentuk, selalu akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, penjelasan lebih lanjut, karena waktu kita hampir habis, bagaimana cara mendapatkan bentuk seperti ini, saya sarankan kalian untuk membaca buku Neapolitan di bagian lampiran 1. Appendix A, saya tulis ya di chat ya. Bagaimana cara mendapatkan rumus itu tadi. Appendix A, example (1) 1, buku, cari PDF-nya. 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 Appendix A, example (1) 1, buku,
Foundation of Algorithms karya Richard Neapolitan. Bukunya kayak gini. Ini buku asli ya, bukan bajakan. Bukunya kayak gitu. Kalian cari PDF-nya. Jangan beli karena harganya mahal. Berhemat aja. Ini ya, cari di situ. Di situ ada berbagai rumus deret kayak gini. Bagaimana cara mendapatkannya? Gitu ada di situ. Cara pembuktiannya ada. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini saya masih punya berapa contoh nih? Sedikit lagi. Contoh berikutnya, ini adalah matriks multiplication atau perkalian matriks. Lihat, saya mengalihkan matriks A dan B dan menyimpan hasil perkaliannya pada matriks C. Matriks C adalah yang saya gunakan untuk menyimpan perkalian. Di sini TN-nya adalah N pangkat 3 yang didapatkan dari N kali N kali N. Oke lah, kalian gampang menghafalkan seperti ini. Oh, kalau matriks multiplication pasti N pangkat 3. Coba kalian pahami deh. Kenapa di sini N kali N kali N, bukan N plus N plus N? Lihat algoritmanya baik-baik. Saya tanya ya. Pada saat J, lihat J di mana J? J sama dengan 1, operasi dasar perkalian, ini perkalian mana nih? Ini nih. Operasi perkalian ada pada loop terdalam ya. Pada saat C sama dengan 1, J sama dengan 1, berapa kali operasi dasar perkalian itu dieksekusi? N atau N-1? N. Bu. N. Pada saat C sama dengan 1, C mana sih Bu? C, ini nih C di sini ya. Pada saat C sama dengan 1, dia dieksekusi sebanyak N. Jadi C sama dengan 1 sebanyak N, pada saat C sama dengan 2 juga sebanyak N, sama ya. Pada saat C sama dengan, sampai dengan J sama dengan N, dia juga dieksekusi sebanyak N. Jadi, selesai di sini, saya akan punya ini ya, N kali N kan? Sama dengan N kuadrat. Itu untuk 2 loop terdalam aja tuh, yang indeksnya adalah J dan K, yang tadi ya. Nah, coba saya tanya lagi nih. Pada saat I adalah indeks untuk iterasi yang paling luar. Pada saat I sama dengan 1, operasi dasar perkalian saya eksekusi sebanyak berapa kali? N kali. N kuadrat. N kali. Pada saat itu, perhatikan pertanyaannya baik-baik. Pada saat I sama dengan 1, saya kasih warna yang lain deh ya, biar kalian nggak bingung. Ini supaya kalian bisa memahami dan bisa lebih paham lagi, bisa mengerjakan problem-problem serupa dengan mirip. Nah, pada saat I sama dengan 1, operasi dasar perkalian yang di sini, saya eksekusi sebanyak berapa kali? N atau N kuadrat? N kali atau N kuadrat kali? N kali, Bu. N kali? Yang lain? N kuadrat kali. Siapa yang barusan bilang? Kevin ya? Bukan. Oh, Kevin, yang barusan jawab apa? N kuadrat. Betul, thank you Kevin. Udah ngasih respon, thank you. Jawabannya adalah N kuadrat. Kenapa? Lah, tadi kan kita udah ngitung. Jangan lupakan yang tadi kalian sudah hitung. Saya kasih tanda hijau nih. Tadi kan saya nanya di sini kan, pada saat J sama dengan 1, operasi dasar berapa kali dihitung? N. J sama dengan 2, berapa kali dihitung operasi dasarnya? N. Oh, kalau gitu pada saat J sama dengan N, juga sebanyak N kali kan? Berarti operasi dasar sebanyak N kali ini, saya harus lakukan sebanyak N kali juga.
maka N kali N sama dengan N kuadrat. Jadi yang di kotak hijau ini kita lakukan sebanyak N kuadrat kali. Nah, itu kan belum loop yang terluar. Sekarang kita ngitung loop terluar. Itu kan baru satu kali iterasi loop terluar kan? Oh, kalau kayak gitu, untuk tiap iterasi loop yang terluar ini, nah yang ini yang indeksnya I, saya akan selalu mengeksekusi operasi dasar sebanyak N kuadrat kali. Pada saat I sama dengan 1, operasi dasarnya adalah yang dieksekusi N kuadrat. I sama dengan 2, sama N kuadrat juga. Sampai dengan I sama dengan N, sebanyak N kuadrat. Kalau kayak gitu, karena saya punya I dari 1 sampai N, maka inilah Tn-nya. N kali N kuadrat, sama dengan N pangkat 3. Simpel ya, analisis algoritma. Kayak gitu. Bisa ya? Oke. Nanti kalian lihat lagi rekamannya. Ini judulnya ada worst case. Nanti setelah itu, saya akan balik ke situ lagi. Jadi sebentar, saya balik lagi ke yang tadi saya kasih lihat ini, saya bilang saya skip dulu. Nah, jadi untuk menganalisis algoritma, biasanya kita punya 3 kondisi. Ini saya tanyain di salah satu nomor PR. Ada kondisi terbaik, kasus terbaik, kasus rata-rata, atau kasus terburuk. Jadi 3 kemungkinan kasus. Nah, jadi worst case itu biasanya kita pakai WN, mana tadi? WN, best case itu pakai simbol BN, dan average case pakai simbol AN. Jadi, bukan TN gitu ya, tapi worst, best, sama average. Nah, kok yang tadi kok pakai TN, Bu? Nah, coba. Untuk kasus ini, yang tadi ada 3 algoritma ya, algoritma sum, algoritma apa ini? Exchange sort, dan algoritma matrix multiplication, kita nggak punya kondisi average, best, sama worst case. Nggak punya. Maka disebutnya adalah, saya tulisin, every case. Every case, jeleknya tulisannya. Every case, jadi ya umumnya kayak gitu. Every case time complexity, kompleksitas waktu untuk tiap kasus. Jadi nggak ada kasus terburuk, nggak ada kasus terbaik, nggak ada kasus rata-rata, nggak ada. Untuk algoritma-algoritma yang tadi barusan kita bahas gitu ya. Nah, kayak apa sih Bu algoritma yang bisa punya 3 kasus itu? Contohnya. Ini contoh terakhir. Yang dia punya kasus terbaik, kasus terburuk, sama kasus rata-rata. Contoh. Algoritmanya kalian udah sering banget lihat. Ini adalah algoritma pencarian, sequential search, bukan binary search, sequential, lihat. Karena dia iterasinya mulai dari elemen ke-1 sampai elemen ke N. Maka worst case-nya adalah disimbolkan dengan WN, adalah N. Lihat, operasi dasarnya adalah operasi perbandingan suatu item pada array dengan X. Yang mana sih Bu operasi perbandingannya? Yang ini. Saya kasih lingkaran merah. Ini. Operasi perbandingan antara suatu item pada array dengan X. X ini kan yang ingin dicari. Apakah ada pada array tersebut, gitu ya. Ini operasi perbandingan. Kok nggak ada di dalam loopnya sih Bu? Tapi itu kan ada di kepala loopnya ya, bukan di dalam loopnya. Jadi kondisi ini bisa saja terjadi, nggak masalah ya, operasi perbandingan. Karena kalau kalian misalnya nyari operasi perbandingannya adalah yang ini, yang if, malah salah. Kenapa? Karena yang if location lebih dari N ini bisa jadi nggak akan dieksekusi kan, kalau kondisi pada bagian while ini tidak terpenuhi. Gitu. Ya, maka sesuai dengan definisi dari basic operation, maka kita pilih operasi perbandingan suatu item pada array, apakah dia sama dengan X atau key yang kita cari. Itu ada operasi dasar. Gitu, input size-nya adalah N. Nah, kalian lihat bahwa
Kenapa saya bisa menyatakan kompleksitas waktunya adalah N? Lihat. Ini, si operasi perbandingan ini, dia kan akan selalu dieksekusi sejumlah ukuran array. Ya kan? Bukan N-1, bukan, tapi N. Kayak gitu. Maka kita bisa nyatakan worst case-nya adalah N. Kenapa worst case, Bu? Nah, kita lihat ya. Ini adalah, saya kasih lihat yang best case, kasus terbaik. Sequential search, ini sama basic operation, input size-nya. Nah, untuk kasus terbaik, kalau kalian punya array, isinya itu random, terus kalian ingin mencari apakah suatu bilangan tertentu ada di array tersebut, maka paling cepat eksekusi itu selesai kalau nilai yang kalian cari itu ada di elemen pertama, kan? Maka kalian cuma sekali nyari doang, satu kali nyari. Maka di sini dibilang kompleksitas waktu terbaiknya adalah 1. Jadi nilai yang kita cari ada di elemen pertama. Maka kita sebut itu sebagai best case time complexity. Bisa dipahami ya? Bisa lah, ini gampang. Terakhir, average case. Nah, ini dia. Agak-agak gimana gitu lihat angkanya itu. Average case. Nah, basic operation masih sama, input size masih sama, karena ini masih algoritma yang sama. Average case. Coba lihat. Apa yang dimaksud dengan average case ini? Average case ini adalah kasus rata-rata. Maksudnya gini. Saya punya, misal ya, S itu isinya kayak gini. 1, 5, 8, 3, 9. Misal, isi S, array S saya adalah 1, 5, 8, 3, 9. Kasus terbaik, misal X-nya adalah, yang saya cari X sama dengan 1. Kasus terbaik langsung ketemu di 1 ya. Nah, masalahnya adalah, misal kita pengen cari X itu entah berapa, maka di average case time complexity ini, kita bisa memiliki dugaan kira-kira X yang kita cari itu akan ketemu di lokasi pertama, itu kemungkinannya berapa? X yang kita cari akan ketemu di lokasi 3, itu kemungkinannya berapa? Gitu loh. Nah, kita udah pakai ini nih, teori peluang. Contoh-contoh gampang ini. Kalian punya dadu. Dadu itu ada berapa sisi? 6 ya? Pertanyaan saya, sebelum saya balik lagi ke sini. Berapa peluang kalau kalian melemparkan dadu 1 kali dan mendapat angka 6? 1/6. 1/3. 1/6. Berapa peluang mendapatkan angka 2? 1/6. 1/6 juga, oke. Ini makanya ada angka 1/n di sini. Jadi peluang bahwa X yang dicari ditemukan pada posisi tertentu untuk array yang jumlahnya adalah N, array yang jumlah elemennya adalah N, adalah 1/n. Nah, 1/n, jadi di sini kemungkinannya adalah 1/n. Di lokasi 2 kemungkinannya adalah 1/n. Di lokasi 3 kemungkinannya adalah 1/n, dan begitu seterusnya gitu kan. 1/n semua. Karena saya punya berapa lokasi ini? N lokasi ya. Maka saya harus kalikan lagi dengan banyaknya lokasi itu kan. Nah, di sini disimbolkan dengan K, di mana nilai K itu dari 1 sampai N. Gitu. Jadi kalau di 1, K-nya adalah 1, jumlahin semua ya. Kalau di peluang di posisi kedua, demikian seterusnya. Maka muncullah rumus seperti itu tadi di atas. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Average case. Kemudian ini 1/n-nya saya keluarkan. Saya tinggal punya sum dari K untuk nilai K dari 1 sampai N. Sehingga saya bisa mendapatkan N kali N plus 1 dibagi 2 kali dengan 1/n. Nah, bagaimana caranya rumus yang ini
sum kok bisa berubah jadi seperti ini? Itu ada di appendix 1 tadi juga ya. Ya, di appendix 1 itu ada nggak banyak sepertinya. Ada cara menurunkannya. Kalian baca, kalian pahami, dan rasanya di matdis kalian juga udah kan. Ini kan deret seperti sebenarnya ya. Jadi seper N kali sum dari K. K ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Lihat, itu kan deret hitung semua. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N, itu kan sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Kali seper N, maka kalian akan dapat kayak gini. N plus 1 dibagi 2. Ini adalah average case atau kasus rata-rata pada sequential search. Jadi kalau kalian misalnya punya N array, jumlahnya adalah 100, maka rata-rata kompleksitas waktunya adalah AN-nya berapa tuh? 101 dibagi 2. Ya kira-kira sekitar 50-an lah ya. 50-51 gitu. Itu adalah average case, kasus rata-rata. Bisa difahami ya? Nah, ini adalah yang dimaksud sebagai kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus rata-rata pada algoritma. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, saya mau kasih lihat PR-nya dulu. Kerjakan PR-nya dengan baik. Gunakan PR ini sebagai mekanisme bagi kalian untuk lebih memahami apa yang tadi dijelaskan oleh dosen di kelas gitu ya. Coba kalau kalian nggak ada PR, ada yang menjamin kalian paham tadi kuliah kita yang sejam lebih ini. Kan bisa jadi kalian tertidur gitu ya. Nah ini ada berapa soal tuh? Ada 6. Ada 6 soal. Soal pertama, diketahui algoritma, kemudian tentukan operasi dasar, kemudian cari fungsi TN gitu ya. Kayak tadi ya contohnya. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsi. Kalian diminta untuk mengurutkan order of growth, berdasar order of growth secara menaik. Nah, tadi kan order of growth ada 7 fungsi ya. Nah, di situ. Kemudian ini ada juga tentukan problem size and basic operation. Kemudian apa lagi? Oh, ini tadi. Kalian diminta untuk bikin grafik. Isi dulu kotak-kotak ini, isi tabelnya, kemudian bikin grafik. Kemudian bikin grafiknya bisa nggak Bu di sini? Enggak, kalian input bisa insert image di sini ya. Oh, kok nggak ada? Ya udah kalian taruh di mana terus masukin URL-nya boleh lah ya. Oh, kok nggak ada di sini? 5P. Atau kalian bikin dalam bentuk apa ya? Kayaknya print screen gitu terus dikopas di sini rasanya bisa. Jadi bikin gambar di mana gitu ya. Kemudian ini contoh. Ini adalah saya nggak jelaskan secara eksplisit di kuliah tadi, tapi semoga kalian bisa menjawab. Contohnya ini. Algoritma A mampu mengeksekusi 10n kuadrat operasi dasar. Algoritma B 300 ln n operasi dasar. Nah, kalian pasti sudah bisa menduga bahwa umumnya algoritma B lebih baik performansinya atau lebih efisien dibanding dibanding algoritma A. Karena algoritma ini kan n kuadrat, sedangkan yang B ini adalah logaritmik. Nah, tapi di sini saya nanya, untuk nilai N yang berapa? Algoritma B ini menunjukkan performance yang lebih baik. Kenapa begitu? Karena ada kasus di mana justru algoritma A ini akan jadi lebih baik meskipun dia fungsi kuadrat. Gitu. Tahu dari mana, Bu? Nanti saya tunjukin di slide ya. Kemudian terakhir, ini adalah kalian diminta mencari worst case sama best case, kemudian coba improve algoritmanya. Gini ya, makanya saya tadi jelasin dulu. Gitu. Dan 6 soal. Ini adalah PR terakhir sebelum UTS.
Ada satu PR lagi, tapi kalian boleh mengerjakannya setelah UTS nanti ya. Nah, saya mau kasih lihat yang di sini. Apa yang saya maksud dengan kadang-kadang fungsi kuadrat itu bisa lebih bagus performansinya dibanding fungsi logaritmik. Kalian perhatikan grafik yang ada di slide. Grafik yang ada di slide, grafik yang ada di halaman 24, slide nomor 24. Lihat di sini, fungsi logaritmik dan fungsi kuadrat. Logaritmik di sini ya. Fungsi kuadrat. Oh, logaritmik selalu lebih bagus ya. Nah, coba kalian tahu gimana cara mencarinya. Untuk nilai n berapa? Apakah untuk semua nilai n si algoritma B tadi selalu lebih bagus atau tidak? Karena kalau kalian perhatikan, lihat, untuk polinomial 2 pangkat n dan n kuadrat saja, ada masa di mana yang polinomial ini lebih bagus kadang-kadang untuk nilai n yang kecil. Misal untuk n segini, ini ya, untuk nilai yang di sini, nilai n, saya nggak tahu berapa tepatnya, mungkin antara 4 sampai 8, si polinomial ini lebih bagus nih, dibanding n kuadrat. N kuadrat di sini. Si polinomial lebih bagus, lebih di bawah. Ini polinomial, yang di atas ini yang kuadrat malahan. Nah, jadi ada nilai-nilai n tertentu. Makanya, kenapa saya tunjukkan grafik ini, gitu ya. Baik, semoga kalian paham. Ya, beginilah kuliah. Ya, kalian harus lebih struggling lah ya. Ini kuliahnya serba online, kalian lebih banyak duduk, dan kuliah di masa pandemi ini, atau pembelajaran apapun di masa pandemi ini, memang lebih membutuhkan keaktifan dari pembelajar, yaitu kalian. Jadi, kami, para pengajar, hanya bisa membantu, menyediakan materi, kemudian mengajar, gini ya, membimbing, kemudian memberikan evaluasi dalam bentuk assessment, soal latihan, kemudian memberikan feedback, seperti itu. Tapi, apakah kalian mau belajar atau tidak, itu kan di luar kekuasaan kami sebagai pengajar ya, di luar kekuasaan kampus juga. Jadi, tetap semangat belajar ya. Baik, terakhir. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 10. Nggak ada? Jangan-jangan udah berpertanyaan. Udah, Bu. Oke, nggak ada ya. Baik, kita ketemu lagi pekan depan. Pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang kompleksitas waktu asimptotik. Masih melanjutkan materi yang sekarang, tapi pakai notasi ada big O, big omega, big theta, kayak gitulah ya. Itu terakhir sebelum UTS. Nah, gitu. Thank you atas responnya. Tetap semangat. Jangan menyerah. Kalau sekali kalian baca, sekali kalian dengerin video nggak ngerti, ya dengerin lagi sampai ngerti. Belajar lagi gitu ya. Oke, thank you. Selamat sore, selamat istirahat. Saya mau masak nih, udah sore. Ya, Bu. Ya, Bu. Pagi-pagi Kerjain PR-nya. Makasih, Bu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.